Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama Rafiq dengan NIM 15252501042249. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Negeri 02 Ringo dengan materi memahami arti pertobatan. Demikian perkenalan singkat saya dan selamat menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes, kami siap belajar. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta satu siswa untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita lanjut, saya minta satu siswa untuk bikin lagu. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Saya minta untuk berdiri semuanya. Ayo. Mengampuni lebih sungguh. 1, 2, 3. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Sudah, silakan duduk. Baik, Pak Guru akan mengabsen. Hadir semuanya? Agatha Meme, Abdianus Sheldrick, Soleha, Miki, Irfanudin, Michael Putral, Michael Hendrik, Nesa Kirana, Patricia Elsa, Putri, Rima, Umi, Yorianus Jaguar. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Pak Guru mau bertanya, masih ingatkah pelajaran yang minggu lalu? Iya, pelajaran minggu lalu kita yaitu belajar mengenai aku mau diampuni karena sudah diampuni. Jadi hari ini kita belajar yaitu memahami arti pertobatan. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu yaitu menyebutkan hal-hal yang pernah dilakukan yang menyakiti hati orang tua, teman dan saudara. Yang kedua, siswa menceritakan yaitu perasaan ketika berbuat sesuatu yang menyakiti hati orang tua, teman dan saudara. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengakui kesalahan dan minta maaf. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengungkapkan yaitu penyesalan dan tobat dalam doa dan karya seni sederhana. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah mengingatkan kita, yaitu untuk kita berbalik atau berbuat baik kepada teman,
kemudian maupun saudara. Kemudian kita lanjut. Topiknya yaitu memahami arti pertobatan, subtema yaitu kekurangan dan kelebihan manusia. Pertanyaan: mengapa perubahan hati itu penting dalam pertobatan? Perubahan batin adalah landasan bagi perubahan tindakan dan sejarah hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pertobatan sejati dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Menolak berat setiap hari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Allah memiliki peran utama dalam memulai proses pertobatan dan iman adalah berbalik kepada Kristus dengan menurut kepercayaan dan keyakinan penuh kepada Tuhan. inilah yaitu mengenai tentang itu mengapa yaitu perubahan hati itu penting di dalam pertobatan. Karena kalau hati itu tidak penting di dalam pertobatan, karena pikiran kita adalah banyak macam, yaitu di dalam hati itu. Terkadang kita mau melakukan yang tidak baik, kemudian kadang kita yaitu berbuat yang melanggar perintah Tuhan. Makanya perubahan hati itu adalah penting. Kemudian bagaimana pertobatan yang sejati dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Itu tadi, kita harus menyadari. Kemudian kita harus punya konsekuensi, mengakui segala kesalahan kita. Kemudian apa peran Allah dalam iman dalam proses pertobatan? Karena kita mengetahui Allah pertama yaitu telah mati di kayu salib, yaitu untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita dan perbuatan kita. Selanjutnya, mengapa perubahan hati itu penting dalam pertobatan? Perubahan hati penting dalam pertobatan karena pertobatan sejati adalah perubahan mendasar pada cara berpikir dan merasakan yang mengarah pada perubahan arah hidup dan tindakan yang nyata. Perubahan hati merupakan penyesalan yang tulus kepada Tuhan, bukan sekedar penyesalan atas konsekuensi. Kemudian bukan sekedar yaitu penyesalan atas konsekuensi dosa dan iman, dan ini membawa yaitu kita yaitu lebih dekat kepada Allah, memungkinkan hubungan kita dengannya, serta yaitu memungkinkan pengampunan dan pemulihan. Kemudian bagaimana pertobatan yang sejati dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Pertobatan sejati ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perubahan perilaku seperti mengenal dan meninggalkan dosa, merasa menyesal dan minta ampun, kemudian mengganti kerugian bagi yang tersakiti. Pertobatan juga terlihat dari ketaatan pada ajaran dan firman Tuhan, mengasihi dan mengampuni orang lain, bersyukur atas pengampunan, serta hidup dengan penuh kerendahan hati dan mengutamakan yaitu kehendak Tuhan dalam segala hal, bukan lagi kepentingan diri sendiri. Jadi kita yaitu mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan mengutamakan kepentingan kita sendiri di dalam kita melakukan pertobatan. Ketika kita melakukan pertobatan, kita yaitu menyadari, kita harus sadar di dalam setiap apa yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga sadar yaitu apa yang harus kita kehendaki. Kemudian selanjutnya, apa peran Allah dan iman dalam proses pertobatan? Di dalam pertobatan, Allah adalah sumber pengampunan dan kasih karunia yang memungkinkan terjadinya yaitu keselamatan, sementara iman adalah respon aktif manusia terhadap kasih karunia tersebut, dan sekaligus hasil dari iman adalah bentuk lebih dahulu yaitu menawarkan pengampunan dan kesadaran akan kasihnya yang memicu iman. Kemudian iman itu sendiri mendorong yaitu pertobatan, yaitu tindakan tulus untuk menyesali
dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memperbaharui diri agar lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Ayo. Pertobatan itu adalah kita yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu adalah, yang paling utama itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu adalah hati dan pikiran. Karena di dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu adalah banyak, yaitu perencanaan, banyak yaitu iming-iming kita, yaitu mendapatkan sesuatu tetapi tidak tercapai, sehingga terjadinya yaitu pemikiran yang tidak baik, ingin mau mencuri supaya bisa sukses, ingin mau merampok, ingin mau membunuh, dan lain sebagainya. Makanya pertobatan itu di dalam hati itu adalah penting. Baik, kita lanjut. Nih, subtema kekurangan dan kelebihan manusia. Kekurangan dan kelebihan manusia dapat kita kenali melalui yaitu Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 2a, kemudian ayat 9 sampai dengan 10. Marilah membangun yaitu pemahaman kita, mengenal bagaimana kita dapat memiliki kekurangan dan kelebihan. Subtema yaitu kekurangan dan kelebihan manusia. Kekurangan dan kelebihan manusia dapat kita kenali melalui 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 2a dan 9 sampai 10. Marilah membangun yaitu pemahaman kita, yaitu mengenal bagaimana kita itu dapat memiliki yaitu kekurangan, kelebihan. Dosa sebagai manusia, dengan kembali kita yaitu melihat cara Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Tetapi kemudiannya manusia jatuh dalam dosa, dan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 disebutkan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Debu, tanah, yaitu menggambarkan bahwa manusia tidak kekal. Ada waktunya manusia akan kembali ke asal mula hidupnya, yaitu dalam kematian. B, menggambarkan manusia tidak sempurna, penuh kekurangan dan kelemahan. Kekurangan atau kelemahan adalah keterbatasan yang dimiliki manusia, di mana kita memiliki kuasa untuk menolak kekurangan dan kelemahan. Kelemahan dan kekurangan manusia ada secara jasmani dan secara rohani. Kemudian secara jasmani adalah yaitu tampak keterbatasan secara fisik, tubuh, cacat, penyakit. Kekurangan ini dapat dilihat yaitu dengan memenuhi kebutuhan secara materi, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang B, secara rohani. Contoh, trauma, sakit hati, luka batin, sombong, iri hati, dengki, marah, putus asa, serakah, berbohong, dan hawa nafsu. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9a dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebagai justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Baik, di dalam 2 Korintus itu pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa manusia dapat dibebaskan dari dosa bila menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sangat jelas. Allah sudah berjanji dan mempunyai komitmen kepada kita. Apabila kita yaitu percaya dan mau menerima Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kesalahan-kesalahan kita juga akan diampuni.
Kemudian contoh, yaitu Musa diutus Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 4, pasal 3 sampai 4 dan ayat 17. Musa adalah orang pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Saat Tuhan memanggil Musa, Musa menolak karena Musa menyadari kelemahannya, kekurangannya. Bangsa Israel tidak percaya padanya, dia tidak pandai bicara. Tetapi Allah punya komitmen bahwa Musa itu adalah bisa untuk membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Allah yang mempunyai komitmen. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian di dalam B, Rasul Paulus 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Rasul Paulus selalu menganiaya orang-orang Kristen. Kini dia bertobat dan melayani Tuhan. Peristiwa pertobatan adalah pada saat matanya buta karena cahaya kemuliaan Tuhan. Mata Paulus tidak sembuh secara sempurna, yaitu beberapa kali Paulus memohon kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi suatu pertobatan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Jadi pertobatan yang nyata di dalam kehidupan manusia itu adalah kita lihat dan kita belajar mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah mengajar dan mendidik kita, supaya kita benar-benar berbuat baik. Yang berbuat baik itu adalah kita jangan melanggar perintah Tuhan. Kemudian yang sangat kita lihat di dalam keluarga kita, kita ada punya orang tua, jangan melanggar perkataan orang tua. Kemudian jangan juga membentak orang tua. Kemudian jangan juga tidak menuruti perkataan orang tua. Kemudian di sekolah, kalian sekolah. Kalau di sekolah itu adalah kita bisa melakukan yang terbaik untuk guru. Kita bisa melakukan apa yang guru berikan kepada kita. Ada tugas kita kerjakan. Kemudian ada tugas di sekolah juga dikerjakan. Kemudian tiket juga dilaksanakan. Jadi di dalam setiap melaksanakan tiket itu harus ada kerjasama. Di dalam Matius pasal 8 ayat 15, apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatinya kembali. Jadi ini adalah sangat jelas. Yang artinya kita jangan membiarkan teman atau tetangga kita berbuat salah. Kita harus bisa menegurnya dengan 4 mata. Kemudian kita bisa membawanya. Kita bisa membawanya di sini adalah apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini tujuan Allah yang mau. Yang artinya bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia itu terjebak dalam dosa. Allah mau manusia itu adalah kembali kepadanya. Dan jangan kita jangan kita membiarkan teman kita atau saudara kita, tetangga kita terjebak dalam dosa. Firman Tuhan di dalam Matius itu sudah menekankan kepada kita bahwa kita harus menegurnya, menasihatinya, maka dia akan kembali. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan tepuk semangat. Kita akan breaking. Ayo berdiri semuanya. Ayo mulai. Semangat.
Satu. Ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian kelompok 2 ditulis nama kelompoknya. Kemudian kelompok 3 tulis nama kelompoknya. Nanti setiap kelompok yaitu mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Ayo dikerjakan. Sudah selesai? Ayo kelompok 1 saya minta untuk maju ke depan untuk selesaikan yaitu hasil pekerjaan kelompoknya. Ayo dibacakan nama kelompoknya, kemudian soalnya dibacakan. Kelompok 1, tulis 3 contoh perbuatan salah kepada orang tuamu. 1. Berkata kasar atau membentak orang tua. 2. Tidak taat mentaati nasihatnya. 3. Membuat orang tua menangis atau sedih. Ada tanggapan kelompok 2 dan 3? Berapa jawabannya? Ayo beri aplaus, tepuk tangan. Jadi kelompok 1 itu yaitu menekankan yaitu ketika kita yaitu berada di rumah kita harus mengikuti perkataan orang tua. Kemudian kita harus taat kepada perkataan. Kemudian kelompok 2, ayo silakan maju. Maju. Sebutkan 3 perubahan baik yang kamu lakukan kepada temanmu. 1. Membuat teman dalam kesulitan. 2. Menghibur teman yang sedih.
1 dan 3 bisa menanggapi pertanyaannya? Ya. Udah pas? Udah sesuai? Udah sesuai? Ayo berikan aplaus untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Sebutkan pelanggaran yang sering kamu lakukan di sekolah. Suka terlambat datang ke sekolah. Suka membuat masalah di dalam kelas. Mencoret-coret di dinding meja atau fasilitas sekolah lainnya. Gimana kelompok 2 dengan kelompok 1? Ada tanggapan? Tidak. Udah pas jawabannya? Ayo beri close ke kelompok 3. Jadi ketiga tugas kelompok yang kita miliki yaitu kita mempunyai komitmen. Di mana di sekolah kita yaitu jangan datang terlambat. Kemudian jangan suka malas. Kemudian jangan mencoret-coret dinding atau fasilitas sekolah. Kemudian kelompok 2 yaitu kita harus selalu membantu. Kita harus berbuat tahu dan saling membantu. Kemudian kelompok 1 jangan yaitu membantah perkataan orang tua. Ayo sini hasil tugasnya. Baik, sebelum selesai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Pak Guru akan memberikan tugas yaitu pada pagi hari ini. Ya, tulis namanya ya, kerjakan tugasnya. Sudah selesai? Ya. Sekarang kumpulkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas yaitu di rumah.
di rumah datang. Tugas di rumah nanti dikerjakan. Baik, saya minta sebelum kita pulang, saya minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang, biarlah Tuhan memberkati kami. Amin. Kita akan mengadakan jadian semangat.